Saatnya Alkitab bertanya balik kepada Al-Quran. Part 4. Apakah kedua kitab ini saling uji-menguji? Nah, untuk refresh ke part yang sebelumnya, di situ dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk beriman kepada Alkitab dan Al-Quran, karena diturunkan oleh Allah yang sama. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Allah kami dan Allahmu adalah satu. Surat 29 ayat 46. Nah, kalau perintah Allah sudah sebegitu konfirmatifnya, kenapa Muslim masih tetap bersikukuh menuduh Alkitab itu palsu, sementara Al-Quran sendiri sudah membenarkan dan memujikan Alkitab hingga berpuluh-puluh kali? Taurat, Zabur, dan Injil yang ada di tangan ahli kitab, mari kita simak ayat-ayatnya. Di sini diperlihatkan 30-an kali Allah membenarkan Alkitab yang ada di sisi Allah yang Dia turunkan sendiri dan yang harus pula diimani oleh Muslim. Nah, inilah ayat-ayatnya. Daring questions. Apakah Allah menjadikan kedua kitabnya saling cross-checking satu terhadap lainnya? Kita tampilkan dua bagian daripada kitab tersebut untuk dikontraskan ayat-ayat yang saling kontradiktif. A. Al-Quran dijadikan batu ujian terhadap Alkitab. Itu terbaca di surat 5 ayat 48. Tapi B. Sebaliknya. Alkitab juga dijadikan tempat bertanya terhadap Al-Quran. Itu terbaca di surat 21 ayat 7, 16 ayat 43, 10 ayat 94. Nah, jadi Al-Quran sebagai batu ujian. Yes, tapi terhadap kitab-kitab lain yang mana? Sebab Alkitab sudah Allah konfirmasikan kebenarannya secara tegas. Jadi ujian terhadap kitab-kitab itu tentu bukan ujian terhadap Alkitab. Surat 5 ayat 48 mengatakan, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran." Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Allah membenarkan Alkitab, bahkan merujukkannya sebagai tempat bertanya final. Nah, inilah yang menjadi agak membingungkan terhadap ayat sebelumnya. Karena ini membenarkan dengan kuat final terhadap Alkitab. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahuinya. Surat 21 ayat 7, 16 ayat 43, juga surat 10 ayat 94 yang sangat terkenal. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Muslim pasti kebingungan karena dilema ini. Saling uji cross-checking terhadap kitab-kitab hanya bisa dipahami utuh dari perspektif Alkitab, bukan perkiraan-perkiraan spekulatif. Lihat 3 akar masalah yang akan kita kupas. Akar masalah pertama, ini big question. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyerukan Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab? Ini mengherankan. Jangan lupa bahwa Quran itu adalah pendiktean ayat per ayat dari Allah via Jibril. Itu bukan percakapan dialogis timbal balik. Jadi Muhammad tidak punya kesempatan dan hak untuk bertanya balik, walau itu sangat diperlukan. Nah, karena Allah Maha Tahu, sehingga ia menyerukan agar Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab yang berilmu, ketika ada keraguan atau ketidaktahuan Muhammad akan wahyu Allah. Akar masalah kedua, big question, sudah dijelaskan sebenarnya terdahulu. Lihat seri 3, part 3. Ann Cooper, dalam bukunya, In the Family of Abraham, ia menyatakan masalah yang dilematis ini terjadi semata-mata karena umat Muslim tidak punya pilihan lain, kecuali memang harus menuduh Alkitabmu palsu, hanya demi untuk membenarkan Al-Quran yang faktanya berseberangan dengan Alkitab. Sekalipun Allah atau Al-Quran terang-terangan memuji dan membenarkan kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, berpuluh-puluh kali. Akar masalah 3. Muslim keliru memplesetkan kaedah pewahyuan versus kaedah ilmu atau sains. Untuk wahyu berlaku rumus,
The Old Test, the New. The Old itu Alkitab, the New itu Al-Quran. Bukan seperti teori-teori ilmu atau sains. Firman Tuhan itu kekal. Sekali dia keluar, tak perlu dikoreksi-koreksi lagi. Udah mutlak benar. Ini kebalikan dari teori-teori sains dunia, di mana teori baru selalu mengkoreksi yang lama dari waktu ke waktu. Karena Alkitab diturunkan duluan sebelum Al-Quran, maka Alkitablah yang dijadikan tempat bertanya bagi Muhammad, menjadi rujukan jikalau ada keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran, atau demi menilai wahyu-wahyu dan nabi-nabi palsu. Ingat, uang lama dan baku yang akan mengetes uang baru, bukan sebaliknya. Nah, kita semua tahu bahwa hadis Nabi itu selalu berasaskan mata rantai dari hilir ke hulu, atau mudik, merujuk kepada sumber yang lebih tua, yaitu hak kesulungan dari sumber aslinya, Muhammad. Slide ini memperlihatkan perbedaan Tuhan Alkitab mewahyukan firman-Nya ke dalam Alkitab dengan Allah Al-Quran mewahyukan firman-Nya ke dalam Al-Quran. Sebelah kiri, Tuhan Alkitab berfirman dan berdialog langsung dengan setiap nabi-nabinya. Sebelah kanan, Al-Quran didiktekan lewat Jibril. Banyak sekali ayat-ayatnya, mulai dari Gua Hira hingga akhir hidup Muhammad. Tapi aneh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada setiap nabi-nabinya, tapi hanya sampai kepada Isa. Lalu, stop. Seterusnya, wahyu-wahyu di Arab turun kepada Muhammad hanya lewat Jibril. Nah, Anda bisa periksa mulai dari Adam, Ibrahim, Musa, Yahya, Isa, itu semua Allah berbicara langsung kepada mereka. Tetapi mulai dari Muhammad, adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap-cakap langsung dengan Muhammad dengan mengatakan, "Hai Muhammad," dan seterusnya? Nah, inilah fakta-fakta yang seharusnya membuka mata semua umat Tuhan, bahwa ayat-ayat Al-Quran hanya diturunkan Allah kepada Muhammad lewat protokol pendiktean dari Jibril. Al-Quran bukan firman langsung dan dialogis seperti Taurat dan Injil. Akibatnya, Muhammad tidak bisa bertanya balik kepada Allah maupun Jibril karena dia didikte. Muhammad hanya bisa bertanya kepada ahli kitab. Banyak Muslim tidak paham akan makna dan signifikansi suatu firman langsung, bukan hanya sekedar firman. Firman langsung itu punya kekhususannya. Pertama, kata-kata yang langsung itu otentik asli, 100% dari mulut Tuhan sendiri, bukan atas nama yang katanya-katanya. Kedua, kehadiran Tuhan nyata di depan nabi penerima wahyu waktu berfirman. Ketiga, menyampaikan isi dan makna wahyu secara hidup, utuh 100% dan verbatim. Keempat, penerima wahyu diberi akses kehormatan untuk menerima wahyu langsung yang kudus. Kelima, karena wahyunya bukan dikte satu arah, tetapi dialogis, nabi diperbolehkan bertanya atau berkomen balik kepada Tuhan untuk kejelasannya. Keenam, mantap dan bersih dari ayat-ayat irwan, palsu dan bahkan ayat-ayat setan. Nah, lebih dari itu lagi ya, pendiktean dari Jibril juga mengalami pembatalan dan penggantian ayat-ayat yang disebut nasih mansuh dalam Al-Quran. Dengan kata lain, ada porsi-porsi yang tidak kekal. Dalam surat 16 ayat 101, Allah berkata bahwa Dia menggantikan satu ayat dengan ayat lainnya. Di dalam surat 2 ayat 106 tercatat, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Sebaliknya, Yesus berkata dengan full otoritas. Matius 5 ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dilengkapi lagi di Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Yesus, tidak akan berlalu. Itulah wahyu langsung yang kekal, otentik, tidak berubah, terjaga selamanya. Amin.